Perkenalkan, saya Satria Wahyu Abdullah, NIM 114230554. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat saluran drainase dengan dimensi yang telah ditentukan di software AutoCAD. Langsung saja kita akan membuka AutoCAD-nya terlebih dahulu. Nah, untuk dimensi kali ini kita menggunakan skala 1/50 dengan panjang cm yang telah disesuaikan. Nah, ini untuk tampilan awalnya, kita langsung aja klik new untuk membuat file baru. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan itu untuk menyesuaikan units, kita klik units di sini. Kita enter, untuk type-nya desimal, presisinya kita 2 angka di belakang koma. Nah, karena dimensi kita cm, maka kita ubah unit to scale-nya ke cm. Jika sudah klik OK, nah sebelum kita membuat drainasenya, kita akan mengaktifkan ROC-nya di sebelah bawah sini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat line. Line dengan panjang atas itu 12,4. Enter. Nah, jika sudah, kita akan membuat tinggi saluran dari drainasenya yaitu sebesar 3,8. Cari midpoint-nya, kita ketik 3,8. Sudah oke. Nah, lalu untuk panjang bawahnya itu berada di 5,2. 5,2 itu keseluruhan, jadi untuk kiri dan kanan 5,2 kita bagi 2 jadi 2,6. Ke kanan 2,6. Ke kiri juga 2,6. Oke, jika sudah, untuk menutup saluran dimensinya cukup mudah. Kalian klik restrict kursor di bawah untuk lebih presisi ketika membuat line-nya. Lalu kita arahkan ke paling pojok. Oke, jika sudah, lalu kita akan menghapus garis bantu tengahnya dengan tool stream. Oke, jika sudah terhapus, langkah selanjutnya yaitu kita akan menggabungkan semua line yang ada di sini dengan cara klik join. Jika sudah, maka saluran drainase tersebut akan line yang ada akan bergabung menjadi satu. Lalu selanjutnya kita akan membuat offsetnya terlebih dahulu. Kita klik offset. Untuk ukurannya itu 0,2. Jika sudah, select objek yang tadi, lalu kita tarik keluar. Nah, lalu kita akan membuat airnya dengan cara menambahkan line garis bantu. Cari midpoint yang ada, lalu kita klik ketik 1 cm. Nah, jika sudah, untuk di bagian sini agar presisi kita ubah lagi ke RCO. Nah, untuk di bagian sini kita checklist yang ada di sini semua untuk lebih presisinya. Kita tambahkan line di bagian garis bantu tadi. Nah, kita paskan sampai muncul kata nearest atau yang terdekat. Jika sudah, lakukan di kedua sisi. Sudah, klik SC, lalu kita akan membuat line ke bawah sebesar 0,5. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama. Sudah klik OK, maka garis bantu yang kita bikin sudah selesai. Kita hapus bagian tengahnya. Selanjutnya kita tutup bagian atas drainase dengan menambahkan line. Bagian kiri dan juga bagian kanan kita tambahkan line. Nah, jika sudah, kita potong bagian atasnya dengan menggunakan tool strip. Nah, jika sudah, klik ESC, escape. Sudah dipotong, kita ubah terlebih dahulu, RCO-nya kita matikan. Kita ubah ke sampingnya, lalu kita pilih draw, lalu kita pilih tool spline CV untuk membuat gelombang airnya. Nah, jika sudah sampai ujung, kita klik kanan lalu enter. Nah, untuk gelombang airnya sudah jadi, kita akan hapus garis bantunya menggunakan trim. Kita hapus. Nah, jika sudah, kita escape. Lalu kita akan membuat pattern untuk betonnya itu sendiri. Kita klik hatch. Hatch, lalu untuk pilihannya kita pilih ANSI 32. Kita klik bagian betonnya.
Nah, lalu akan muncul seperti ini. Kita perlu beberapa hal yang perlu setting untuk angle-nya 45 dan untuk pattern-nya kita ubah ke 0,1. Nah, jika sudah kita escape saja. Lalu untuk bagian eh, airnya kita akan menggunakan tools gradient. Kita klik saja bagian tengahnya. Nah, untuk pattern-nya kita pilih yang curve. Untuk warnanya kita ubah ke yellow, ubah dari yellow ke gradient color 2 yang biru muda. Jika sudah kita escape saja. Untuk drainasenya sudah jadi, lalu kita akan membuat dimensi dari drainasenya, keterangan dimensi. Yang pertama untuk tampak atas, dari beton dalam ke beton bagian dalam kita tarik garis, lalu kita tarik ke atas. Nah, jika sudah, kita klik dimensi yang telah kita buat, klik kanan, kita ke properties. Nah, di sini untuk colornya kita ubah ke merah, untuk arrow-nya kita ganti ke architectural click, dua-duanya. Lalu untuk arrow size-nya kita ubah ke 0,5. Lalu selanjutnya untuk X line-nya kita nolkan, untuk offset-nya juga 0. Nah, untuk ketinggian dari teksnya kita ubah ke 0,5. Nah, untuk expose part-nya kita ubah ke center. Jika sudah, escape. Lalu kita klik 2 kali pada bagian dimensinya. Lalu kita tambahkan keterangan satuan panjangnya, cm. Nah, lakukan di berbagai, yaitu tapak atas. Kemudian tapak bawah kita lakukan hal yang sama. Kita gunakan dim atau dimension untuk tampak bawahnya dari ujung ke ujung. Nah, jika sudah, klik kanan properties, ubah warna, arrow-nya kita ubah. Ini sudah escape, kita tambahkan satuan sentinya di sini. Oke. Nah, setelah untuk dimensi selanjutnya yaitu dimensi tinggi saluran, kita membutuhkan eh, bantuan garis bantu pada bagian permukaannya. Jika sudah, kita baru bisa menambahkan dimensi dari bagian bawah ke bagian tinggi muka saluran. Jika sudah, kita hapus garis bantu yang telah kita buat. Kita sesuaikan untuk dimensinya sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita tambahkan satuan cm. Kita sudah klik escape. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat teks dengan menambahkan circle pada bagian pojok untuk menandakan section dari dimensi yang kita buat. Untuk jari-jarinya kita bikin 1 cm. Lalu kita tambahkan line pada bagian tengahnya. Sudah klik OK. Lalu kita bikin line sepanjang saluran atau dimensi saluran yang kita buat. Segini cukup. Lalu kita tambahkan teks. Teks. Oke, lalu kita ketik section tampak ban. Tidak apa-apa seperti ini. Lalu kita sesuaikan ukuran dari teks tersebut. Kita gunakan 0,5 saja. Oke, jika sudah, kita sesuaikan panjangnya. Oke, kita sesuaikan tempatnya. Mungkin seperti ini cukup. Lalu kita duplikat saja. Kita tambahkan di bawah. Nah, untuk yang bawah kita ganti ke keterangan skala. Skala. Yes. Skala, lalu kita duplikat. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita ubah. Karena di awal kita menggunakan 1:50, kita akan tulis 1:50. Oke, yes. Ya sudah, kita copy saja teks yang telah kita bikin. Kita taruh di bagian dalam circle, lalu kita bikin ketik angka DD. Kita copy bawah bagian 1.
Oke. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya jika semuanya sudah dilakukan, kita akan masuk ke sesi layout. Nah, untuk layoutnya, ketika tampilannya lebih kecil, kita klik dua kali di bagian dalam untuk membesarkan dan mengecilkan sesuai yang diinginkan. Jika sudah, kita pergi ke plot. Nah, untuk name-nya kita ubah ke DWG to PDF, karena outputnya akan PDF. Untuk ISO A4 di ukuran landscape. Nah, untuk watermark to plot kita pilih window. Nah, untuk window sendiri kita pilih bagian mana yang akan kita masukkan. Jika sudah, kita klik center to the plot. Jika sudah, kita klik preview. Nah, jika sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu tinggal kita oke, kita save, lalu kita ubah namanya, kita klik save. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini dengan dimensi yang sesuai di awal 12,4 untuk tampak atas, untuk tampak bawah untuk bagian atasnya 12,4, bagian bawah dimensi salurannya 5,2, dan untuk tinggi salurannya 3,8. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tutorial kedua yaitu kita akan membuat drainase pada software SketchUp. Untuk satuannya itu sendiri kita menggunakan meter untuk di SketchUp-nya. Langsung saja kita buka SketchUp-nya. Lalu kita create new model, meter, simple meter. Sebelum kita membuat drainasenya, kita harus menyeting beberapa hal. Langsung saja kita ke view, toolbar. Pastikan large tool set, triple connect, dan views dicentang. Lalu untuk Windows, ke Windows, model info. Nah, ini yang penting untuk formatnya desimal, kita satuannya adalah meter, meter kubik, dan juga meter persegi. Untuk angle unitnya kita enable ya. Jika sudah, langsung saja kita bikin line. Untuk panjang yang kita gunakan yaitu 6,2 meter. Lalu untuk tinggi salurannya itu sendiri kita 1,9. Nah, untuk panjang bawah ke kiri ke kanan 1,3. Kita bagi dua untuk ke kanan, kiri 1,3. Ya sudah, lalu kita tutup saluran drainasenya dari pojok ke pojok. Oke, jika sudah, kita erase bagian tengahnya terlebih dahulu. Lalu kita tentukan offsetnya, kita klik offset, lalu kita tarik keluar dengan ukuran 0,2. Oke, jika sudah, kita akan menentukan tinggi muka airnya. Line, dari midpoint kita ukur 0,5. Oke, kita paskan ke samping sampai garisnya merah. Oke, jika sudah, kita tambahkan line di atas untuk menutup salurannya. Karena ini saluran terbuka, maka ada beberapa hal yang kita hapus. Yang pertama di bagian atasnya. Lalu yang kedua, nah, untuk drainasenya sudah mulai jadi. Lalu langkah selanjutnya kita menggunakan push and pull. Langsung saja kita ketik 10 meter. Oke, jika sudah, untuk bagian atasnya kita tarik juga 10 meter. Oke, untuk drainasenya sudah jadi. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita memberikan paint bucket. Kita pilih terlebih dahulu di default tray-nya. Untuk bagian kita akan menggunakan water yang stream shallow. Kita warnai di tiap sudutnya. Jika sudah, kita akan mewarnai di bagian betonnya. Di asphalt and concrete, kita pilih polish concrete new. Di tiap sisinya kita warnai. Oke, jika semuanya sudah diwarnai, selanjutnya kita akan berikan dimensi. Di bagian sini, dimension. Kita ambil di bagian dalam dari salurannya. Oke, jika sudah kita escape, lalu kita klik satu kali di bagian entity info, kita change font, kita ubah ke Times New Roman. Oke, untuk advanced attribute, align to dimension, kita center, dan juga ini slash. Jika sudah, escape saja. Lalu kita tambahkan dimensi di bagian bawah. Sama seperti tadi, kita atur di bagian entity info-nya. Jika sudah, klik kiri. Lalu selanjutnya kita tambahkan dimensi lagi untuk tinggi muka airnya. Oke. Nah, untuk warnanya itu sendiri kita akan ubah menjadi warna merah ya. Selanjutnya kita akan membuat teks pada bagian dalam. Kita akan tulis saluran
terbuka. Oke, jika sudah kita atur fontnya, kita ubah ke Times New Roman. Oke, jika sudah klik kiri, lalu kita ubah warnanya menjadi warna merah. Oke, untuk salurannya udah selesai, lanjut kita ke cara save-nya, yaitu export 2D, 2 dimensi grafik. Kita save ke folder yang kita inginkan. Untuk save as type-nya kita ubah ke JPG. Lalu kita ekspor. Sekian untuk tutorial SketchUp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.